Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffi Nur Alfiansyah. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka Bogor, Prodi Sistem Informasi, dengan nomor induk mahasiswa saya adalah 0520892557 ya. Pada video kali ini saya akan mengerjakan atau menampilkan hasil kerja tugas saya tentang mata kuliah basis data ya, yang dimana pada tugas kali ini akan membahas tentang ERD atau Entity Relation Diagram. Mungkin langsung saja ke dalam tugasnya ya. Baik, rekan-rekan sekalian, kita sudah masuk ke dalam tugasnya ya, dimana di tugas ini kita diberikan kasus ya, pada sebuah perguruan tinggi. Mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Pada setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen ya. Ini termasuknya dalam entity ya, seorang dosen, dan setiap dosen dapat mampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Kita disuruh untuk membuat entity relation diagram atau ERD ya. Kita langsung masuk saja ya ke dalam softwarenya. Yang saya gunakan adalah YID ya. Nah, oke, untuk yang pertama kali saya akan gunakan dulu itu adalah entity ya, entity. Ini kita pakai entity ini. Kita bikin 3 ya, karena memang kalau di sini kita lihat entity-nya itu terdapat 3 entity ya, itu adalah mahasiswa, lalu ada mata kuliah, dan juga ada dosen. Oke, kita langsung bikin. Kita ganti menjadi mahasiswa. Oke, ini juga kita ganti menjadi itu yang kedua, sorry. Kita ganti menjadi mata kuliah. Oke, selanjutnya yang 3 ini kita menjadi dosen. Baik, sebentar, kita agak jauhin dulu ya. Oke, selanjutnya di sini ya, harusnya ada yang namanya atribut ya, karena memang tidak dijelaskan atributnya pada kasus yang diberikan, maka kita akan menambahkan sendiri, atau saya akan menambahkan sendiri atribut yang diberikan ya. Jangan jika yang seharusnya dalam tahap mahasiswa itu ada atribut dari name ya, dan juga kalau di sini tuh ada, harusnya kalau mahasiswa itu adalah nama mahasiswa ya. Kita edit dulu. Oke, selanjutnya untuk mata kuliah sendiri ya, itu ada juga, itu adalah kode mata kuliah untuk atributnya. Nah, di sini juga adalah nama mata kuliah. Selanjutnya untuk dosen sendiri ya, itu juga mempunyai, nah di sini ada, ini ada nama dosen ya, dan juga di sini ada NID ya. Tambahkan NID juga. NID itu adalah nomor induk dosen ya. Oke, selanjutnya kita akan bikin ininya ya, relationsnya ya, dari mahasiswa ke mata kuliah sendiri. Itu relationnya ya, itu adalah mengambil, para mahasiswa mengambil mata kuliah. Kita lakukan juga untuk pasang relation antara entity ya, mata kuliah, dan dosen ya. Dosen berarti entity-nya adalah mengajar.
kita akan buat relasinya ya. Untuk NIM sendiri akan berrelasi dengan mahasiswa sama dengan seperti nama mahasiswa sendiri, itu akan berrelasi dengan mahasiswa. Selanjutnya, karena mahasiswa dapat mengambil banyak dari mata kuliah, kita akan menggunakan ini relasi yang seperti ini. Selanjutnya juga untuk mata kuliah dapat diambil banyak oleh mahasiswa sebenarnya. Selanjutnya untuk mata kuliah kita akan menggunakan relasi satu aja seperti biasa. Untuk mata kuliah mengajar, mata kuliah mengajar ini dimana dalamnya ya, itu dosen itu mampu mengajar minimal satu mata kuliah, namun setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen. Maka kita akan menggunakan relasi seperti ini. Nah, kita untuk dosen juga kita akan gunakan seperti ini. Nah, sebenarnya untuk diagram atau entity ini ya, entity relation diagram ini sebenarnya basicnya simbol pekerjaan ini, namun untuk membuatnya itu ada namanya primary key. Nah, untuk primary key-nya dibuat sendiri, kita akan membuat primary key-nya. Pertama kita akan mengunderline dulu dari atribut NIM, kode mata kuliah, dan juga NID. Kita akan aktifkan underline. Nah, selanjutnya untuk membuat primary key itu kita adalah dengan sebentar kita akan hapus dulu. Nah, jadi dalam mahasiswa dan mata kuliah itu ada, kita akan tambahkan entity lagi yang berupa registrasi mata kuliah, karena di dalam pada saat mahasiswa mata kuliah itu ada terdapat namanya proses registrasi mata kuliah. Oke, harusnya kita jauhkan dulu, kita buat ke kanan dulu. Oke, cukup. Nah, di sini itu juga akan membuat memakai relation ya, yang dimana mahasiswa ini akan mengambil dua relation ya, jadinya akan memakai dua relation. Pasti dulu ya. Dimana kalau mahasiswa itu adalah mengambil, lalu sini adalah diambil ya, karena dalam proses registrasi mata kuliah itu diambil mata kuliah. Nah, mata kuliah ini diambil pada saat registrasi. Nah, pada saat mahasiswa ngambil ini kita akan menggunakan relasi ya, seperti ini. Lalu untuk sebelumnya terdapat atribut lagi di registrasi mata kuliah ini, ada NIM suatu lewat NIM dan juga kode mata kuliah yang sudah diambil ini. Nah, dalam registrasi mata kuliah kita bisa masukkan NIM dan dimasukkan kode mata kuliah. Nah, untuk di sini kita relasi biasa. Nah, selanjutnya untuk registrasi mata kuliah mengambil relasi ini ya, karena dia akan mengambil banyak, bisa lebih dari satu ya, dan bertugas atau nah, mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester ya, akan itu di registrasi. Selanjutnya mata kuliah ini diambilnya satu-satu. Nah, oke. Untuk contoh kasus yang ini ya, ada sebuah perguruan tinggi tugas 1. Ini kita sebenarnya sudah selesai untuk PRD-nya ya, atau entity relation diagramnya. Untuk entity relation diagramnya seperti ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan ataupun kurang, mohon diperbaiki atau diperiksa dan berikan revisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.